Mungkin kita pernah atau bahkan sering mendengar gitu ya, bahwa Islam dan sains itu sejalan. Dengan demikian, keduanya itu bisa dicampurkan. Benarkah demikian? Seperti kalimat sebelumnya, kita mungkin pernah atau mungkin sering mendengar gitu ya, bahwa Islam dan sains itu dibilang sejalan. Dan dari keyakinan ini nanti, ada sebagian kelompok, tidak semua tentu saja, yang berupaya mencampurkan antara Islam dan sains. Lebih khusus lagi, ada yang berupaya mengislamkan sains, sehingga nanti muncul suatu istilah yang disebut dengan sains Islami. Pertanyaannya, apakah sains bisa diislamisasikan? Apakah Islam dengan sumber-sumber kebenaran yang ada di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Hadis, itu bisa dipahami dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan temuan-temuan yang nantinya bisa disebut dengan sains? Inilah yang dipertanyakan oleh Purpose Hoodboy dalam bukunya yang berjudul Islam dan Sains, Pertarungan Menegakkan Rasionalitas. Jadi, buku ini ia tulis itu dalam konteks menyorot proyek sains Islami yang dikerjakan oleh pemerintahan Zia-ul Haq di Pakistan pada akhir abad 20. Dan Hoodboy yang latar belakangnya merupakan fisikawan, itu meyakini bahwa proyek sains Islami tersebut itu tidak sejalan dengan paradigma berpikir sains modern. Untuk menjelaskan pandangannya, ia pun menyusun buku Islam dan Sains ini. Oke, sebelum kita bergeser pada ketidaksepahaman Hoodboy terhadap proyek sains Islami di Pakistan ini, kita mungkin akan melihat dulu gitu ya, seperti apa gambaran sains Islami yang dijalankan oleh pemerintahan Zia-ul Haq ini. Jadi ceritanya, setelah berhasil mengkudeta Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto pada tahun 1977, Muhammad Zia-ul Haq pun naik sebagai presiden Pakistan pada tahun 1978 hingga tahun 1988. Saat menjadi presiden, salah satu kebijakan yang ia gencarkan dalam hal ilmu pengetahuan ialah Islamisasi sains atau sains Islami. Tentu saja proyek ini tidak bisa sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, mereka membutuhkan para ilmuwan dan pejabat di perguruan tinggi untuk menjalankannya di lapangan. Hanya saja, tidak semua ilmuwan dan akademisi bersedia untuk menjalankan hal tersebut. Sebab, mereka paham bahwa proyek ini berasal dari pemahaman yang keliru tentang Islam dan sains. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang tidak sepakat ini mengalami nasib yang menyedihkan. Mereka dijebloskan bahkan dianiaya di penjara oleh pemerintahan Zia-ul Haq. Sementara ilmuwan yang mungkin takut gitu ya, atau mungkin juga ingin menjilat para penguasa, itu mereka bersedia untuk menjalankan proyek ini. Nah, kata Hoodboy, dalam pelaksanaannya, kaum dalam tanda kutip ilmuwan Islami ini kerap melanggar prinsip-prinsip akal dan logika. Untuk hasil kajian mereka, itu mereka bahkan sampai mampu gitu ya, menemukan komposisi kimiawi jin, dan bahkan sampai mampu mengekstraksi energi dari makhluk-makhluk gaib untuk mengatasi krisis energi di Pakistan. Bagi Hoodboy ini absurd tentu saja. Tidak hanya di tingkat universitas, pemerintahan Zia-ul Haq ini juga mendoktrinkan sains Islami ini di berbagai tingkat dan jenis pendidikan di Pakistan. Misal gitu ya, dalam penerapannya, di buku kimia misalnya, itu di buku-buku sains atau buku-buku sains lainnya, itu harus disertakan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan. Selain itu, teori-teori yang ada nama penemunya seperti teori hukum Newton, teori hukum Boyle, itu tidak boleh disertakan nama penemunya, karena itu bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Nah, untuk contoh-contoh lainnya mengenai proyek sains Islami ini, kalian nanti bisa membacanya di buku ini. Yang jelas, arah dari sains Islami ini adalah berupaya untuk mengislamkan sains, membuatnya menjadi Islami, tidak lagi sekular dan rasional seperti sains modern. Nah, terhadap proyek sains Islami seperti di atas itulah Hoodboy akhirnya menulis buku ini. Paling tidak, buku ini itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian yang lebih banyak membahas sejarah
dan bagian yang membahas masalah proyek sains Islami di pemerintahan Ziaul Haq. Pada bab-bab yang membahas sejarah, Hudboy memaparkan bagaimana Islam dan sains, atau agama dan sains secara lebih luas, atau kalangan agamawan dan kalangan ilmuwan secara lebih khusus, itu dalam sejarahnya lebih sering konflik dibanding damai. Dalam sejarahnya misalnya 1000 tahun sebelum Renaissance, itu pihak gereja Kristen seringkali mencurigai atau bahkan menggagalkan kegiatan-kegiatan keilmuan. Tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan yang dipenjara dan disiksa karena teori-teori pengetahuan yang mereka temukan. Hal ini juga terjadi di dunia muslim gitu ya. Di periode klasik hingga pertengahan, dunia muslim juga diwarnai oleh konflik antara para kaum agamawan dan filsuf atau ilmuwan. Filsuf-filsuf muslim yang mempelajari dan mengembangkan filsafat serta sains itu kerap kali dianggap melakukan bid'ah oleh para kaum agamawan muslim. Para filsuf ini pun kerap dianggap sesat, dan saat penguasanya berada di pihak agamawan, para filsuf ini pun dapat mengalami nasib yang buruk seperti dipenjara, gitu ya, disiksa, dan bahkan dibunuh. Untuk itu, dalam sejarahnya, agama yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok agamawan dan sains yang diwakili oleh para filsuf dan ilmuwan itu seringkali konflik dibanding damai dan sejalan. Jadi dari sisi sejarah itu sudah kelihatan bahwa agama dan sains itu memang kayaknya dua hal yang berbeda, susah untuk disatukan. Kemudian, dari sisi prinsip-prinsip dasar antara agama dan sains, Hudboy juga melihat bahwa keduanya itu juga memiliki perbedaan yang mendasar, sehingga keduanya tidak dapat dicampur adukan. Kata Hudboy, sains itu berasal dari satu metode yang memadukan observasi dan pemahaman. Seluruh sains itu dibangun di atas landasan objektif pengalaman indrawi kita. Objektivitas ini dimungkinkan karena eksperimen dan konsistensi logis merupakan satu-satunya pembeda kebenaran dari kesalahan. Kemudian, mengutip Karl Popper, sebuah teori itu dapat dikatakan teori ilmiah apabila ia menggunakan prediksi-prediksi yang dapat diuji dengan observasi dan eksperimen. Apabila sebuah teori tidak mengemukakan prediksi yang dapat diuji, maka tak seorang pun dapat menanyakan teori ini salah atau benar, gitu ya. Intinya, setiap teori yang tidak dapat diuji jelas dia bukan teori ilmiah. Nah, pada saat kriteria penilaian teori ilmiah ini diterapkan pada temuan-temuan sains Islam yang dijalankan oleh pemerintahan Ziaul Haq, banyak teori-teori yang mereka kemukakan itu tidak dapat diuji karena seringkali terkait dengan alam gaib, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pengamatan indera manusia. Kemudian, agama dan sains itu berbeda dalam hal sifatnya, kata Hudboy. Jika sains itu bersifat kumulatif dan sementara, serta sangat terbuka pada perbaikan dan revisi, maka sementara agama itu didasarkan pada eksistensi kebenaran-kebenaran abadi yang kebenarannya mutlak, tidak berubah, tidak bisa direvisi. Jadi, teori-teori sains itu sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Sains juga benar-benar leluasa untuk menggugurkan teori-teori lama dan menggunakan teori-teori baru. Oleh karenanya, kalau kita mencampur adukan antara Islam dan sains, itu bahaya, sebab agama itu sesuatu yang pasti tidak berubah. Sementara teori-teori sains itu sangat terbuka pada revisi dan perubahan. Misal gitu ya, kalau kita bilang bahwa ayat Al-Quran yang ini sejalan dengan sains, atau ayat ini menghasilkan satu temuan sains, itu nanti kalau teori sainsnya berubah, maka ayat tersebut juga bisa diragukan kebenarannya, apakah harus dirubah atau gimana, gitu kan. Jadi tidak layak, kata Hudboy, sesuatu itu yang pasti tadi, yang benar, yaitu agama, disandarkan pada sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa salah, yaitu sains. Nah, ini pandangannya Hudboy, kenapa dia kemudian tidak setuju dengan proyek sains Islami atau proyek Islamisasi pengetahuan. Alhasil, jelas gitu ya bahwa Profesor Hudboy itu benar-benar tidak sependapat dengan proyek sains Islami tersebut. Baginya, sains dan agama adalah dua hal yang berbeda, sehingga keduanya punya wilayahnya masing-masing, bukan dicampur adukan seperti yang dilakukan dalam proyek sains Islami. Oke, itu saja untuk review buku kali ini. Sampai jumpa lagi di review buku berikutnya. Terima kasih.